Ada mengatakan bahwa ya kalau dia mau menggunakan kitab, ada ulama yang berpikir, tapi itu minoritas. Silakan pendapatnya ulama. Saya lebih suka, lebih prefer yang pendapatnya ulama yang mayoritas itu. Lebih tenang bagi saya. Iya, semuanya. Maaf tadi ayat itu ayat yang mana tuh? Yang An-Nahl itu? Ada suratnya, ada di dalam surat Al-Maidah. Yang sembelihan dengan kukur ada sebenarnya. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wan, itu jelas sekali sembelihan dengan kukur, tata cara penyembelihan orang-orang pada saat itu diharamkan oleh Al-Quran. Artinya kita mesti menyembelihnya dengan cara Islam. Jangankan begitu, menyembelih cara Islamnya aja kalau tidak sesuai itu bisa halal, bisa haram loh. Misalkan gini, sembelihan lekek gitu, belum mati nih, timpa lagi, haram jadinya 2 kali. Harus sekali. Iya, harus sekali. Tidak sekali tapi tidak memotong ininya. Tidak memotong apa? Urat lehernya. Tapi dia matinya kena darah, kehabisan darah. Haram hukumnya. Karena dia harus memotong uratnya itu. Makanya kita putar. Bisa aja kita break set gitu. Darah habis mati sendiri juga. Saya putus sudah boleh. Putus boleh, putus boleh. Tapi makruh. Boleh, putus nggak jadi masalah. Tapi makruh. Putus nggak apa-apa, putus kepalanya. Tulangnya. Saking hati-hatinya menulis. Apalagi kemudian orang sekarang kan Alkitab nggak ada kehati-hatian. Apalagi kemudian kalau dilihat di, saya melihat sendiri di apa namanya, di ini di Galileo itu bagaimana penyembelihan satu. Jadi dia masuk jadi sampai itu banyak, digiring kan. Satu masuk. Akhirnya dia digiring karena logban itu, ya masuk. Kemudian ditembak, gitu. Dia tidak ini dulu, apa namanya? Tidak ini ya. Ada yang dengan tembakan, ada yang dengan listrik. Gitu. Nah, di situ mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa kalau Pak Henry yang ahli ilmu apa namanya, ilmu hewan, dia sudah pada titik mendekati mati gitu. Sehingga ketika ini memang tidak ini. Apa namanya, tidak apa namanya, tidak ada perlawanan. Dan ketakutan tertutup gitu. Dan dia sudah hilang. Maka gimana hukumnya jadi bangkai. Dari kasus menarik, saya mengikuti juga apa ya, acara di TV Jerman ya. Ada salah satu restoran yang untuk tempat penyembelihan itu di daerah Nuremberg. Awalnya memang untuk konsumsi semua lah ya. Akhirnya dia mengakomodasi keinginan Muslim ya, penyembelihan secara Muslim. Kemudian ditampilkan juga di situ, kalau nggak itu di Galileo. Nah, yang responsibel untuk itu pertama itu orang Turki rupanya. Dan saya diperlihatkan juga caranya. Ya, seperti diam dulu apa itu, seperti kayak diam dulu apa di setengah sadar nih, setengah nggak sadar gitu. Di stroke kayak setengah Kurangi ada penyembelihan secara dikurangi depannya itu wattnya, rasa sakitnya. Dikurangi wattnya ada. Kemudian saya tetap tidak ya apa namanya, tidak mati. Tapi kemudian bahkan sampai Al-Quran mengatakan, sampai hadis mengatakan zabahtum fa ahsinu dzabha. Artinya apa? Kalau kamu menyembelih, sembelihlah kalau sekali sembelih langsung mati. Jangan wah ini ketul. Akhirnya nggak mati. Atau gini misalkan kepala ayam gitu, tul gitu. Kan halal juga, tapi nggak akan menyakitkan. Makanya sebisa mungkin jangan sampai, kalau bisa, kalau menyembelih pun jangan sampai ketahuan kawan-kawannya. Dipisahkan. Kambing itu dipisahkan. Dan jangan kambing itu dibikin stres. Ya, dibikin stres. Habis nyembelih gitu, boloknya kasih tahu ke kawan-kawan. Awas lo ya, kalau membel lagi gue nih tahu nih. Ambil bilangin stres ya. Menjaga perasaan sampai segitu loh. Kalau menurut Hamka itu di bukunya dia bahwa orang Barat itu lebih berkeprihewanan daripada orang-orang di kita di Indonesia. Misalnya orang di kita itu kalau hidup kurban itu kan
hewannya itu cengkeweng gitu kan. Iya. Kakinya itu terus gejol-gejol gitu. Ini baru sebenarnya. Tapi kalau kata Hamka itu di negara barat itu justru di ini ya apa, si hewan itu ya seperti tadi mungkin di strum atau dibius dulu untuk mengurangi rasa sakitnya. Iya, betul. Tapi kalau ya itu kembali ke masalah ahli kitab atau enggak, kalau Hamka itu berpendapat bahwa selama makanan itu tuh hewan itu disembelih untuk dikonsumsi oleh manusia muslim atau non muslim, itu termasuk yang ayat saya lupa atau apa itu nanti insyaallah saya ingat. Jadi mungkin berpatok pada dalil yang makanan ahli kitab itu halal bagimu. Jadi di situ makanan kita dilihat dari sembilan. Saya nggak tahu apakah ayat itu tuh termasuk nasi mansuknya ada kayak gitunya atau enggak dengan surat Al-Maidah ayat 1-2.